Oke, selamat siang semuanya. Salam hebat luar biasa. Nah, teman-teman, siang hari ini kita akan belajar satu topik yang kapan hari saya pelajari dari beberapa pakar internet marketers dan kayaknya udah jadi pakem. Kemarin saya bagikan ke Anda semuanya, namanya post gambling. Apa namanya? Post gambling. Wah, saya waktu dapat materi ini yang guyu ya. Aduh, post gambling. Namanya saya hansip gitu. Tapi dia jelasin cukup detail dan saya mau bagikan kepada Anda, nggak usah bertele-tele karena kita akan langsung ke poinnya sehingga apa yang bisa kita ambil ilmunya kita bisa langsung praktekin dan kita bisa dapat hasilnya. Ya, post gambling nanti saya akan jelasin, tapi sebelumnya teman-teman, saya ingin Anda paham dulu. Tadi saya share kepada Anda ada 4 target ya. Jadi penghasilan keke, cara dapat duit itu kita bagi jadi 4, yaitu mulai dari 2 juta, 8 juta, 50 juta, dan 100 juta. Tadi dapat semuanya broadcast-nya ya, atau mungkin Anda lihat di grup, yaitu jadi manajer Rp2 juta, punya 5 director, 5 manajer itu Rp8 juta, punya 5 orang director penghasilan 8 juta, jadi 50 juta, punya 5 director penghasilan 50 juta, dapatnya adalah 100 juta. Nah, saya mau Anda paham dulu karena ini adalah basic apa yang kita lakukan kalau nggak konsisten, kalau nggak harian itu akan percuma ya. Saya akan share screen dulu, saya siapin dulu. Oke. Nah, teman-teman Anda bisa lihat di screen, kita punya pekerjaan atau kita punya usaha ini, namanya aja bisnis, kita juga tentunya pengen pencapaian-pencapaian, peningkatan-peningkatan setiap bulan. Jadi kalau kita record itu target pertama, ya dengan cara kerja yang sudah diajarkan, jual 5 juta, cari 5 orang, maka kita target pertamanya menjadi seorang manajer, ya, jadi seorang manajer dengan penghasilan Rp2 juta. Oke, lalu kita maju lagi setelah kita jadi manajer dengan punya 5 orang sevisi, kita bantu 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, penghasilan mereka 2 juta seperti kita, jadi manajer seperti kita, maka kita punya penghasilan 8 juta. Kita menjadi seorang director. Nah, jadi director, mereka 1, 2, 3, 4, 5 orang pengen jadi director, maka kita bantu 1, 2, 3, 4, 5 orang ini jadi director seperti kita, sehingga kita tetap jadi director, memiliki 5 orang director penghasilannya 8 jutaan, maka kita penghasilannya adalah 50 juta. Nah, orang lihat kita 50 juta, wah mantap ini. Sekarang mereka yang tadinya 8 jutaan pengen jadi director penghasilan 50 juta seperti kita. Kita bantu 5 orang untuk penghasilannya 50 jutaan seperti kita. Ya, ketika kita bantu 5 orang itu penghasilannya 50 jutaan seperti kita, maka di target keempat itu kita mendapatkan penghasilan sebesar 100 juta. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Nah, saya sih terus terang cukup suka dengan yang namanya teori probabilitas. Ya, coba katakan bersama probabilitas. 1, 2, 3. Probabilitas, yang artinya itu kemungkinan. Ya, kalau mohon maaf ya, kalau kita nggak bicara soal yang maha kuasa, maka kemungkinan kita ya bisa hidup, bisa mati, bisa sukses, bisa gagal, bisa jatuh, bisa bangun gitu ya. Tapi karena kita tahu bahwa kita ini bekerjanya dengan Yang Maha Kuasa, maka kita juga punya kemungkinan yang lebih besar untuk jadi orang yang sukses, maju, jadi orang yang kaya, jadi orang yang bermanfaat karena ada Yang Maha Kuasa. Nah, saya angkat tema probabilitas ini kenapa? Karena saya merasa penting banget nih ya teman-teman ya. Yang tadi saya sampaikan ke Anda tentang 4 target itu sampai penghasilan bisa 100 juta, kalau disimpelin kan jadinya begini nih teman-teman, ya. Di target pertama kita punya 5 orang sevisi, 1, 2, 3, 4, 5, maka penghasilan kita 2 juta karena kita adalah seorang manajer, ya. Di target kedua kita bantu 5 orang jadi manajer, 1, 2, 3, 4, 5 jadi manajer, maka penghasilan kita adalah 8 juta. Oke. Nah, target ketiga kita bantu 5 orang itu jadi director 8 jutaan, maka kita penghasilannya adalah Rp50 juta. Oke, ketika kita bantu 5 orang director, penghasilannya 50 jutaan, maka kita seorang director dengan penghasilan 100 juta. Oke, teman-teman. Anda lihat 4 poin
target yang sedang kita kerjakan bersama-sama dan tentunya kita percaya kita pengen ke sana, bener nggak? Itu kalau setiap hari kita jalankan bisnis ini, kalau setiap hari kita lakukan usaha ini dengan benar, maka kita akan sampai di 28, 50, 100. Nah, saya sekarang masuk ke yang namanya probabilitas. Misalnya nih teman-teman ya, saya lihat Anda yang ada di sini semuanya sudah banyak yang mencapai manajer yang penghasilannya di atas 2, 5 juta, itu luar biasa ya. Nah, sekarang kita bicara probabilitas nih. Misalkan ya, misalkan kita bilang sejak saya join KK, saya temukan 5 orang sevisi dan saya menjadi seorang manajer. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama, teman-teman? Kira-kira aja, kira-kira ya. Kita ngomong andai kata saya ini kerja serius, saya ini fokus, saya ini total, maka saya akan memiliki 5 orang, menemukan 5 orang sevisi yang saya ajari untuk jualan seperti saya, ya, dan saya menjadi seorang manajer. Kira-kira ya, kira-kira yang pase, yang wajar, yang cukup realistis ya, kira-kira untuk jadi seorang manajer itu menurut Anda berapa lama, berapa bulan ya? Saya lihat memang ada yang 3 bulan, 4 bulan itu udah bisa jadi manajer, ya seriusan gitu. Wah, Bu Atin ini karena 3 bulan jadi manajer ya langsung bisa nyaut ya 3 bulan gitu. Ya mungkin bagi Anda yang menurut Anda perlu waktu lebih ya, bolehlah ya, perlu waktu lebih kira-kira untuk jadi manajer butuh waktu berapa lama teman-teman? Untuk temukan 5 orang yang serius, temukan 5 orang yang sevisi, kira-kira Mbak Mel 4 bulan ya. Boleh dipanjangin nggak apa-apa kok teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang belum manajer, Anda boleh punya angan-angan, saya kira-kira akan jadi manajer 12 bulan. Itu no problem, benar-benar no problem. Kalau Anda ikut, insurance mungkin ya, itu nggak pecah telur dalam waktu berapa bulan gitu ya, mungkin Anda akan di-off-kan gitu keanggotaannya. Tapi kalau di KK enggak sama sekali. Ya jadi Anda misalnya mau jadi manajer dan butuh waktu misalnya ya, kita ngomong butuh waktu 12 bulan. Setuju nggak kira-kira kalau kira-kira 12 bulan? Walaupun ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, Pak Agus Triyono dulu cuman 5 bulan nggak ada ya Pak Agus ya. Itu kira-kira kalau kita bicara 12 bulan kemudian, 12 bulan kita menjadi seorang manajer karena baru ketemu 5 orang sevisi itu agak lama. Ketemu merucut, ketemu ucul, ketemu gugur, misalnya aja 12 bulan. Artinya 1 tahun ya. 1 tahun kemudian kita baru jadi manajer. Ini bukan sesuatu yang memalukan. Yang memalukan itu kalau berhenti, menyerah itu memalukan teman-teman. Tapi kalau Anda berjuang terus, 1 tahun kemudian, bahkan kalaupun 1,5 tahun kemudian baru manajer nggak apa-apa sih. Itu yang penting kan manajer. Gitu. Nah, Anda jadi seorang manajer 1 tahun. Lalu Anda bangun 5 orangnya, Anda ajari, Anda fokusi, Anda seriusin, Anda mentoring dengan benar, kira-kira jadi director ya. Director kan udah bisa jadi manajer, terus ngajari 5 orang jadi manajer. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih teman-teman? Kira-kira aja. Mau dibikin 1 tahun juga, jadi baru bisa cetak 1 manajer, 1 demi 1, itu 1 tahun kemudian. Atau mau dipanjangin nih, panjangin jadi 2 tahun misalnya ya. 2 tahun setelah jadi manajer, Anda perlu waktu 2 tahun lagi untuk jadi seorang director. Ya, saya tambahi di sini 2 tahun. Oke, baru jadi seorang director. Penghasilan 8 jutaan. Nah, berarti udah 3 tahun nih. Udah 3 tahun ada di KK, baru jadi seorang director dengan penghasilan 8 jutaan. Lalu setelah Anda jadi director, Anda tahu caranya, Anda bantu 5 orangnya, 1, 2, 3, 4, 5 orang ini jadi director seperti Anda. Itu diajari, dibimbing. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Wah, nggak gampang tapi orang itu jadi director karena dia perlu tim yang banyak dan sebagainya dan sebagainya. Oke, oke. Anggap aja nih ya. Kita eh, kasih perandaian jadi director, mencetak director itu 2 tahun juga seperti di target 2 ini. Jadi 2 tahun baru bisa cetak 5 orang director. Artinya kalau di total ya 1, 2, tambah 2, 5 tahun. 5 tahun baru jadi director. Lalu Anda berjuang terus
Setelah Anda mendapatkan 50 juta dan mitra Anda, para direktur itu pengen berpenghasilan 50 juta seperti Anda bantu mereka untuk jadi direktur penghasilan 50 jutaan. Dan anggap aja, ini mungkin lebih lama ya, misalnya aja lah lebih lama, 3 tahun. 3 tahun. Anda baru bantu 5 orang jadi seorang direktur penghasilan 50 jutaan dan Anda berpenghasilan 100 juta. Maka total dari waktu yang Anda perlukan untuk membangun bisnis ini mencapai penghasilan 100 juta, 1 tahun tambah 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun tambah 2 tahun, 5 tahun. 5 tahun tambah 3 tahun, 8 tahun. Ya, baca 8 tahun kemudian kita baru punya penghasilan 100 juta. Oke, teman-teman. Nah, saya cukup senang dengan teori ini, tapi kita tahu teori ini ada banyak faktornya ya. Tapi coba kita perhatiin, ini bisa iya, bisa tidak. Artinya namanya probabilitas kan kemungkinan nih teman-teman. Nah, saya mau Anda punya pembanding yang bukan orang lain, yang bukan contoh yang tidak real, tapi saya pribadi. Saya bekerja 12 tahun di sebuah perusahaan. Di tahun kelima, kita kalau udah kerja ikut orang lebih dari 3 tahun ya teman-teman ya, harusnya udah tahu kalau kita tuh punya kenaikan setiap tahunnya itu biasanya nih, kalau bosnya apian ya mentok itu 10%. 10%. Jadi artinya teman-teman, kalau saya waktu itu gajinya, misalnya ya, gajinya waktu itu 5 juta di tahun kelima 5 juta, maka di tahun ke-6 saya akan dapat penghasilan 5,5 juta. Kan naik 10% toh, 5,5 juta. Lalu naik lagi 10%, naik masih apian naiknya 10% lah ya. Anggap aja, jadi saya di tahun ke-6 itu 5,5 juta. Lalu tahun ke-7 itu saya naik lagi 10%, jadi tahun ke-7 itu jadi 6,1 jutaan misalnya. 6,1 juta. Oke, tinggal diterusin sendiri ya, itu kenapa gaji saya waktu keluar itu nggak sampai 20 juta ya, karena kenaikannya 10%. Nah, teman-teman, apa yang mau saya bahas dengan Anda, ada sesuatu yang bisa dibilang cukup pasti, yaitu ketika Anda jadi seorang pegawai atau seorang karyawan, atau Anda mungkin menjadi apa, ikut orang ya, kerja ikut orang, maka sesuatu yang pasti itu adalah salah satunya Anda punya kenaikan itu sekitar 10 atau kalau mungkin sangat apian ini bosnya ya, itu sampai 10 sampai 15%. Tapi coba dipikir. Sekarang waktu Anda di perusahaan tersebut, anggap aja Anda sekarang usia 20 tahun. Atau terserah usia Anda berapa, misalnya Anda usia 35 tahun. Nah, kira-kira di usia Anda ditambah dengan 10 tahun lagi saja, 10 tahun lagi Anda tetap bekerja di sana teman-teman, Anda tetap bekerja di sana. Apakah mungkin, Anda pikir dulu ya bagi teman-teman yang masih mungkin bekerja di sebuah perusahaan dari karyawan atau ada saudaranya yang kerja di ikut orang, kalau usianya ditambah 10 tahun lagi mungkin nggak bisa punya penghasilan atau dibayar sama perusahaan tersebut sampai 50 juta. Boleh dijawab di chat. Jadi Anda kerja 10 tahun ikut orang, itu gajinya tambahannya adalah 50 juta. Artinya setiap bulan Anda punya penghasilan itu 50 juta. Ada yang mau jawab nggak ini? Ya, kalau saya sih karena udah ngalamin ya, udah 12 tahun ikut orang. Jadi 12 tahun saya keluar dan kerjanya cukup serius, kerjanya cukup yakin bahwa saya lakukan yang terbaik, itu ternyata nggak sampai 20 juta. Nah, teman-teman, ini sesuatu yang bisa dibilang cukup pasti bahwa kalau Anda kerja ikut orang 10 tahun, 15 tahun, itu kayaknya nggak mungkin. Saya ambil contoh yang semoga nggak ada di sini ya, misalnya saya dulu punya distributor pegawai Pertamina, pom bensin. Ya, jadi dia nuangin bensin. Itu waktu saya tanya gajinya berapa Mas? 2 juta di pom bensin Wonosobo di Sapen sana ya. 2 juta. Oke. 2 juta ngobrol-ngobrol-ngobrol.
Nek 2 juta kira-kira 10 tahun lagi ya, mungkin nggak kamu dibayar 10 juta? Saya ngomong 10 juta loh, dia bilang, "Ya nggak mungkin lah." Tuh, kalau kita ngomong dari hitung-hitungan ini aja udah kelihatan ya teman-teman ya, kalau dia digaji 2 juta. Tahun kedua berarti 2.200.000, tahun ketiga 2.500.000, tahun keempat masih sekitar 2 jutaan, lalu tahun kelima, tahun ke-10 mungkin baru 4 juta. Makanya nggak mungkin kalau bisa dibayar sampai 10 juta. Kayaknya bisa didemo itu ya, Pertamina-nya ya, malahan ya. Tuh, nah, kita lihat sesuatu yang disebut cukup pasti bahwa kenaikan UMR, upah minimum regional, tiap tahunnya itu segitu-segitu, 10-15%. Nah, sekarang teman-teman, Anda bisa perhatikan nggak, bahwa di KK Indonesia, kalaupun misalnya, ini probabilitas ya, kalaupun misalnya Anda lihat di bagian ini sekarang, Anda baru ketemu orang yang cukup serius itu 1 tahun, 5 orang itu baru ditemukan 1 tahun ke depan. Jadi Anda baru jadi manajer itu 1 tahun ke depan. Lalu Anda ketemu dengan 5 orang yang serius itu dan Anda didik baru 2 tahun jadi orang-orang ini jadi manajer jadi manajer jadi manajer. Jadi mereka itu melewati prosesnya 2 tahun, kalau Anda setahun, mereka 2 tahun. Lalu Anda ngajari mereka, para manajer gitu, agar dapat penghasilan 8 jutaan gitu, mereka bisa 2 tahun lagi. Artinya Anda jadi seorang direktur dengan penghasilan 50 juta itu 2 tahun lagi. Kalau kita total sampai di sini aja dulu ya misalnya teman-teman ya. 1, 2, 3 tahun, ini 5 tahun. Sekarang perhatikan ke sini. Tatap mata saya. Kalau 5 tahun ke depan, Anda bekerja sangat serius, Anda bekerja sangat fokus di KK Indonesia, mengikuti apa yang diarahkan oleh tim sekolah bisnis XYZ, kalau 5 tahun ke depan, sekarang usia Anda ditambahkan 5 tahun, misalnya Ibu usia 40, tambah 5 tahun jadi 45. Ibu usia 30, tambah 5 tahun jadi 35. Kalau 5 tahun ke depan, ini udah meleset jauh ya, jadi manajer mestinya 4 bulan, 5 bulan, tapi 1 tahun. Cetak manajer mestinya 1 tahun, ya jadi 2 tahun. Kalau 5 tahun ke depan, Ibu, teman-teman semuanya, kalau 5 tahun ke depan, Anda baru dapat penghasilan 50 juta per bulan. Menurut Anda sangat bagus atau enggak? Jadi kita udah panjangkan nih ya, bukan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan jadi manajer, tapi setelah 1 tahun, bukan beberapa bulan kemudian jadi director, tapi setelah 3 tahun, ditambah lagi 2 tahun lagi, yang artinya Anda itu jadi director dengan penghasilan 50 juta, itu 5 tahun kemudian. Ya, Anda bisa lihat ya perbandingannya. Kalau Anda jadi seorang karyawan atau apapun di usaha Anda ngotot dimanapun Anda mungkin nggak 5 tahun kemudian dapat tambahan penghasilan 50 juta. Ini kalau bisa dibilang coret ya, karena udah nggak mungkin Anda ikut orang mana yang bisa digaji 50 juta per bulan. Nah, tapi ada sebuah kemungkinan, probabilitasnya, ada sebuah kesempatan, di mana kalau Anda serius jalankan bisnis ini keke setiap hari, konsisten, maka Anda punya kesempatan untuk bisa dapat penghasilan 50 juta. Meleset-meleset misalnya lah, separuhnya. 5 tahun kemudian, Anda dapatnya nggak 50, tapi 25 juta rupiah. Coba bayangin, bisa nggak Anda bayangin? 5 tahun lagi saya penghasilannya 25 juta. Itu masih dibilang iman yang hitung-hitungan. Itu padahal kalau kita bicara iman, kemarin kita bilang udah nggak usah blocking, mau tahun depan 100 juta ya itu yang maha kuasa, ya toh. Tapi kalaupun kita seriusin dan ternyata 5 tahun kemudian baru 25 juta, menurut saya cakep, cakep banget. Ya itu kenapa saya mau kasih topik tentang pos kamling, keamanan, tapi harian gitu. Karena bisnis ini juga dikerjakan harian. Saya itu jadi karyawan, bangun pagi, berangkat kerja itu harian. Jam 8 sampai jam 5 itu harian. Itu dapatnya 7 juta. Keluar dari perusahaan nggak sampai 20 juta. Itu harian 8 jam kerja. Sekarang Anda punya kesempatan bisa penghasilan 25 sampai 50 juta kalau sampai Anda tidak lakukan secara harian,
mohon maaf, percuma. Jadi percuma kita ngomong saya mau sukses, mau dapat duit banyak, mau kaya gitu, tapi kalau nggak lakukan harian percuma ya. Jadi pos kamling saya akan masuk ke poinnya, mari kita lihat bareng-bareng, eee, di screen ya, saya akan orek-orekan aja. Ya, Anda tolong tangkap ya bahwa ini usaha probabilitasnya sangat luar biasa ya. Oke, kita buat catatan bareng aja ya, pos kamling. Wait, oke boleh di-capture teman-teman biar Anda kalau misalnya merasa mungkin nggak ya, daripada Anda pilih ini 10 tahun nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin loh ini, 10 tahun Anda ikut orang, dibayar 10 juta itu sudah nggak mungkin, impossible, udah nggak mungkin, tapi di sini ada kemungkinan. Kalau Anda cukup serius, kalaupun 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa tetap dapat 10 jutanya. Oke ya, nah kita akan masuk di pos kamling, pos kamling. Nah, pos kamling ini saya kemarin udah share sedikit kepada Anda semuanya. Pos kamling adalah posting. Ya, posting ini penting, posting ini sesuatu yang jadi basic di usaha kita, apalagi kita di online, maka posting menjadi salah satu aktivitas yang tidak boleh tidak dilakukan. Ya, saya ulangi lagi, posting adalah salah satu aktivitas yang tidak boleh tidak untuk tidak dilakukan. Ya, posting ini kan upload teman-teman ya, upload eh, vlog, terus update status, bahasanya gitu-gitulah ya, update status, terus ada nyetori, story. Nah ini saya mau tanya dulu ya, karena kita mau dapat probabilitas dan kita mau dapat kesempatan untuk bisa 5 tahun ke depan 25 juta lebih cepat lebih bagus. Ini pertanyaan simpel sih teman-teman. Berapa kali Anda posting per hari? Oke, boleh di-chat teman-teman, tolong jawab dengan jujur ya, karena ini berhubungan dengan keuangan Anda nantinya gitu. Kalau Anda nggak jujur dengan diri sendiri, kalau Anda udah nggak deal dengan apa yang Anda lakukan, ya itu wajar kalau kita nggak pernah bisa dapat 5 juta, 10 juta, 20 juta. Tetapi kalau kita udah ada perasaan bahwa kita ini udah lakukan setiap hari, maka arah ke sana lebih 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 dekat gitu loh teman-teman ya. Anda posting kira-kira berapa kali sehari? Oke, silakan. Bagi yang mau terbuka, Anda nge-vlog, atau Anda eh, posting di status, baik di WA atau di IG, gitu, atau di mana Facebook, itu berapa sering nih Mbak Fitri? Ya, saya berharap sehari itu kalau bisa nih, nah ini Pak Ahmad Munawir bagus nih, 3 kali sehari, pagi, siang, malam, minimal ini ya, minimal itu 3 kali, bener. Jadi pagi, siang, malam. Itu kalau bisa tambahi misalnya pagi, siang, sore, malam bagus gitu. Jadi kayak rutinan minimal 4 kali. Gitu. Ini teman-teman konsistenin ya, betul-betul dikonsisten karena posting ini saya nggak perlu keluarkan datanya lah dari para master yang udah ngasih saya tentang data, tapi posting ini mereka bilang hal yang basic gitu. Saya sering bilang ibarat buka toko, kalau tokonya nggak pernah dibuka tiap hari, ya nggak bisa. Toko itu dibuka berapa kali teman-teman? Bukan berapa kali, tapi sekali seharian penuh. Bener nggak? Jam 8 pagi sampai jam 9 malam itu seharian penuh. Itu jadi bukan beberapa kali, tapi seharian penuh. Nah, kita sebenarnya bisa nangkep bahwa kalau kita posting misalnya story, itu 24 jam loh teman-teman. Ya, ini bedanya kalau kita online dengan offline. Itu kalau offline kita ngomong saya nemui satu hari 5 orang itu ada hitungan jamnya. Berarti nemui satu hari 5 orang, kalau satu orang 1 jam berarti 5 jam kerja. Tapi kita sekali posting, 2 kali posting, 3 kali posting, yang itu ada di story itu berarti 24 jam. Maka jangan sampai kita sepelekan. Kalau kita ini tugasnya adalah salah satu yang dasar adalah posting. Ya, jadi saya sangat berharap kita sekarang posting ini ya
bisa di mana aja kan, itu. Kalau pos kamling kan memang ada di satu tempat gitu, untuk jaga keamanan area itu. Tapi kalau kita sekarang posting mau sambil di perjalanan, seperti kemarin pas ke Salatiga, saya kirim broadcast materi tetap bisa posting sambil jalan, selama ada sinyal. Anda lagi ada keperluan keluar kota gitu, atau Anda lagi memang mentoring keluar kota, Anda bisa posting di mana aja. Jadi saya rasa teman-teman ya, nggak ada alasan untuk kita nggak bisa posting. Biasanya kalau nggak posting itu cuma karena males. Ini saya ngomong belak-belakan aja ya, gitu. Karena saya nggak pengen 50 jutanya Anda hilang, 25 jutanya Anda hilang. Gitu. Dan kita perlu terus kendalikan yang namanya perasaan males. Aduh, udah terima materi, mau upload tok loh, males gitu. Ini hati-hati teman-teman ya. Ini toko kita loh, ini uang kita loh, ini bisnis kita. Ya, jadi bagi Anda yang udah setiap hari, setiap aktivitas pasti posting, Pak, tuh, Mbak Fitri, itu bagus sekali. Ya, jadi kita bicara soal materi juga nggak kekurangan materi kok. Nanti di terakhir saya akan kasih namanya ulasan, kita akan dapat sesuatu yang menurut saya cukup bagus juga ya. Nah, jadi kalau Anda udah cukup konsisten, terus saya udah kirim beberapa kali ya, yang saya perhatikan banget adalah brand dari Magelang. Seminggu setelah posting baru nyantol, 3 hari setelah posting baru nyantol, dan beliau WA ke saya, kirim ke grupnya beliau juga. Seminggu kemudian baru nyantol apa yang di-broadcast, baru ditanggepin sekarang. Waktu di-broadcast nggak ada tanggapan, lihat tok gitu. Tapi hati-hati ya, mereka lihat, dan mereka lihat itu yang kita pernah pelajari tentang pengulangan. Nah, sekarang terjadinya closing hari ini itu karena mungkin seminggu ini Anda sangat rajin. Terjadinya closing hari ini karena sebulan ini Anda sangat rajin. Itu kenapa saya tidak ingin, saya sangat sarankan Anda setelah posting, tolong tutup mulut kalau mau mengeluh. Tolong tahan jarinya kalau mau komplain. Tolong tahan jarinya kalau mau curcol ngomong, aduh kok belum ada yang nyantol ya dan sebagainya. Ya, tadi saking saya sayang sama Anda, bukan saya nggak mau terima komplain, nggak mau terima curhatan, bukan ya. Tapi kalau udah beberapa kali Anda bahasnya adalah soal kok susah, ya pertanyaan simpel. Pekerjaan apa yang mudah di dunia ini? Saya kejar lagi. Kalau Anda bilang ada pekerjaan mudah, kenapa Anda nggak di sana, tapi kok malah di KK? Ya ini ngomong fair-nya kan gitu ya. Waduh susah jalanin KK, repot, sulit, nggak dapat orang. Pekerjaan apa yang gampang? Pekerjaan apa yang mudah? Nggak ada kan? Nah, kalau ada, Anda udah di sana. Tetapi kalau Anda rasa di semua pekerjaan juga susah, dan kita tahu bahwa perlu untuk effort atau kerja keras, itu maka kalimatnya kemarin kita sudah belajar, tidak ada yang susah bagi yang siap kerja keras. Ya, tidak ada yang susah bagi yang siap kerja keras. Oke, ini posting. Jadi kira-kira menurut Anda posting itu susah nggak sih? Kapan hari kita lihat satu gambar ya, bapak-bapak di pinggiran, terus bawa jualannya dia. Kita itu cuman posting, kita tuh cuman dari rumah bahkan bisa rebahan posting. Mereka itu kadang-kadang ada yang lumpuh di pinggir jalan, kehujanan, kepanasan. Mereka itu ada yang pontang-panting, harus ke sana ke sini. Sementara kita posting masih bilang susah. Ya, teman-teman, kalau posting ini tidak dilakukan, maka pos kamling Anda bobol. Keamanan Anda dari bisnis ini, keamanan toko Anda, keamanan usaha Anda bisa-bisa bobol. Ya, jadi ingat ya, pos kamling pertama harus posting. Nah, sekarang chat, saya akan rajin posting setiap hari. Oke, atau saya boleh lihat wajah Anda. Saya akan rajin posting setiap hari. Yuk, ngomong bareng yuk. Saya akan rajin posting setiap hari. Ya, saya akan rajin posting setiap hari. Itu dilakukan aja. Coba Anda lakukan ini dengan rileks. Wong materinya juga udah dapet, gambarnya juga udah dibikinin, videonya bahkan juga udah ada. Anda nggak perlu deketin tuh Lesti Bilar, nggak perlu deketin Menteri Perindustrian dan Perdagangan, nggak perlu deketin si artis-artis. Itu udah ada yang bantu kita. Pak Chandra udah minta tolong untuk demo lalu dikirim ke kita. Lalu Pak Chandra deketin influencer, kirim ke kita. Bahkan Keke bayari artis, itu Mary Riana lah dan sebagainya untuk
kasih materi kirim ke kita. Nah, kita tinggal posting. Maka kalau nggak rajin posting, ya eman-eman, ya eman-eman, eman-eman banget. Oke. Nah, yang kedua teman-teman, setelah posting, ini penting juga nih ya, setelah posting, yang kedua apa? Komentar, post comeback. Oke, nah sekarang komentarnya juga penting. Ini bicaranya tentang interaksi. Kita tahu kalau kita ini bukan lagi cuman nyebar brosur. Ya, saya ulang lagi, kita bukan cuma nyebar brosur, terus berharap orang itu langsung beli. Ya, kita berterima kasih karena gambar yang bagus bisa membuat mereka berminat. Karena video yang keren, kalimat yang oke bisa membuat mereka langsung, wih, Mak Brol, aku butuh nih berarti. Wih, gelangnya kok cakep banget nih, aku pengen. Nah, itu bersyukurlah kalau kita punya materi yang bagus. Tapi teman-teman, kita udah belajar bahwa kita ini lebih suka, lebih percaya, lebih tertarik atau lebih memilih kepada orang yang lebih kita kenal. Nah, untuk itu kita perlu interaksi, kita perlu kepo, kita perlu untuk komenin ya, status, story, postingan dari orang lain juga gitu agar mereka ngerasa kita ini eh, mau mau deket gitu loh, bukan sekedar modusnya untuk jualan-jualan itu nanti gitu. Kalimatnya kan kalau di posting ini yang lain pontang-panting kita postang-posting ya toh. Kalau di komentar ini maka kalimatnya adalah tanpa interaksi tidak ada transaksi ya. Makanya penting sekali untuk kita lakukan interaksi, ngobrol sama mereka, bangun hubungan. Sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Oke, yuk ngomong bareng lagi yuk. Satu, dua, tiga. Sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Ya, satu, dua, tiga. Sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Ya, teman-teman ngerjain keke mbok sing seneng gitu loh, sing happy gitu loh. Gitu. Jadi waktu Anda komen itu juga memang perasaannya, wih, Bu Tuti lagi makan gedang misalnya, waduh, gedangnya enak banget ya Bu, gitu. Itu dikomenin dengan benar-benar gitu loh, bukan terus apa abang-abang lambe atau cuman anu karena terpaksa disuruh Pak Dani untuk komen ya wis lah. Dani aku ora ora tertarik tapi tak komen wis tak like ngono tok. Itu Anda tahu bahwa Anda membawa perasaan yaitu positif, semangat, bahagia, dan orang bisa ngerasain walaupun kita online. Ingat teman-teman ya, interaksilah, sharing-sharinglah, itu bangunlah hubungan dengan teman-teman kita di sosial media. Nah ini penting ya, karena kalau udah posting, Anda udah lakukan bagian yang pertama, itu tujuannya mereka lihat gitu. Tapi mereka tidak akan lihat lagi kalau Anda isinya cuma posting itu terus lama-lama ya sepet juga gitu. Maka perlu interaksi. Dan ketika interaksi mereka nggak delete, tetap bisa jadi link circle di pertemanan Anda, mereka tetap bisa lihat postingan Anda dan Anda bisa membangun hubungan dengan dia. Oke ya. Nah, jadi akan lebih aman. To post, sekarang ngelink, bagi link. Saya senang banget dapat materi ini dan untungnya kita udah lebih banyak lakukan ya, kita udah lebih banyak lakukan dan bahkan Keke ini ya sekali lagi ya, Keke itu bukan hanya kasih gambar, video, influencer gitu bukan, tapi Keke itu juga kasih namanya link, bagi link. Nah, saya mau ajak Anda langsung praktek bagi Anda yang mungkin bingung soal link. Link ini adalah taut, bahasa Indonesia sama ya, link atau tautan itu adalah satu halaman website sebenarnya yang kalau dibuka itu bisa memunculkan satu halaman untuk Anda bisa jualan atau bisa ngarahkan ke nomor WA atau ngarahkan ke grup. Oke ya, kita akan langsung praktek bagi Anda yang mungkin belum terlalu paham dengan link. Nah, saya akan mulai dari link landing page dulu ya, link landing page. Jadi ketika Anda udah posting, Anda usahakan harus pakai link landing page. Endingnya atau akhiri dengan landing page ya. Anda buka kkd.id Anda, kkd.id. Ingat bukan nama toko Dani Listianto kkd.id bukan, tapi cukup kkd.id ya. Anda buka dari Google kkd.id.
lalu Anda masuk login reseller. Oke, kita masuk kkd.id, Anda masuk login reseller. Ini masuk ke dashboard Anda. Ya, silakan isi dengan user sama password sesuai dengan KK Mobile Anda. Atau kalau nggak mau repot, Anda bukanya dari KK Mobile bisa masuk ke sini. Nah, begitu Anda masuk ke login reseller tadi, Anda akan temukan kolom-kolom yang banyak ini dan Anda pilih klik landing page. Spread. Setelah diklik landing page, Anda bisa lihat ada landing page yang sudah disediakan sama perusahaan, sama KK Indonesia. Kita coba klik satu ini ya, contohnya Vitayang Clovera, Vitayang Clovera. Diklik Vitayang Cloveranya, maka munculnya begini teman-teman. Dia akan menjelaskan tentang Clovera. Jadi kemarin saya bilang, kenapa kok bagi link? Karena kalau kita nggak mau repot, nggak mau capek untuk jelasin panjang lebar, ngetik kelamaan, ya udah kirim landing page saja. Agak lemot, udah muncul. Nah, jadi di sini begitu tadi diklik akan muncul hati-hati. Sering sembelit bisa bikin banyak penyakit, bla bla bla. Jadi sekarang Clovera, tahukah Anda kalau susah BAB, bla bla bla, masalahnya ini, minimal sehari sekali, kalau 3 kali kurang berarti sembelit atau konstipasi. Lalu ada lagi, jangan biarkan terus terasa sakit, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, apa keunggulan, ya sampai di bawah. Ini kalau diklik beli sekarang, larinya ke nomor WA saya. Dan nomor WA Anda tentunya kalau Anda buka di kkd.id. Lalu di sini bawah beli sekarang juga muncul di sana. Nah, promo ini sampai Q&A. Oke, beli sekarang munculnya di nomor WA ya. Nah, teman-teman, ini link, ini namanya link ini ya. Saya sekalian akan ajarkan untuk link yang sudah Anda miliki, kita coba jadikan Bitly ya. Artinya kita pendekin sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita copy di sini. Kalau misalnya Anda langsung mau posting ya, bisa aja. Jadi misalnya ya, misalnya kita posting, saya copy dulu, Ctrl C, lalu waktu di Facebook, saya misalnya mau promo Clovera tadi, saya ambil tarik gambarnya dulu, Clovera, misalnya ya, anak-anak. Nah, tadi linknya di copy paste kan, kemudian di sini, lalu ditambah dengan kalimat, misalnya kalau sedih nggak lihat anak ah BAB, yuk jaga anak kita biar setiap hari bisa BAB misalnya. Promo khusus, klik. Nah, ini linknya di sini, klik posting, ya, push. Nah, ini sudah lakukan nomor 1 tadi, posting. Dan sudah langsung lakukan yang ketiga, yaitu ngelink, bagi link. Sehingga ketika mereka lihat postingan ini, lihat postingan kita, lalu diklik kuncisehatku.com, pun ini klik, nanti larinya kan ke yang tadi ya, ini error dari ininya apanya, wifi-nya kan. Tapi munculnya nanti akan begini teman-teman. Ini sehingga larinya ke nomor WA saya. Nah, mungkin bagi Anda kan udah kepanjangan nih kalau pakai begini dan saya pengen terlihat keren, gitu, pengen tampak keren. Maka kita bisa ganti atau kita rubah link yang seperti ini, kita ganti, kita download dulu di Android Anda, itu download dulu namanya Bitly ya. Nanti ada logonya begini, download Bitly. Ini kan saya sudah download. Lalu Anda bisa copy link yang tadi Anda pengen. Ini misalnya ya, copy, Ctrl C, lalu Anda pilih create. Anda pilih create,
Anda pilih create, di paste di sini. Setelah dipaste, nanti dia akan langsung isi create, klik create. Nah, ini teman-teman. Kan nama linknya sama si Bitly itu sudah diganti jadi pendek banget seperti ini. Nah, Anda bisa ganti seperti yang Anda mau. Biar jangan lupa ini tadi link apa ya, Anda tulis dulu di title. Link Clovera dari kkd.id. Misalnya ya dari Clovera kkd.id. Nah, Anda bisa ganti link yang sudah dipendekin tadi dengan kalimat sesuai dengan yang Anda ingin. Misalnya BAB lancar, misalnya ya misalnya. Ini kalau BAB lancar belum dipakai oleh orang, maka ini bisa Anda pakai. Kalau udah dipakai, biasanya dia akan bilang, oh nggak bisa dipakai orang lain. Misalnya kita coba save. Nah, error berarti sudah dipakai orang lain. Oke, saya ganti. Jangan BAB lancar. Oh, BAB lancar Jaya. Tambahi Jaya maybe ya. Coba dikasih Jaya. Nah, mau ternyata BAB lancar Jaya. Sehingga nanti teman-teman, ketika Anda mau bagiin link ini di Facebook, kita tinggal ngopi dari ini, copy. Kalau kita kembali ke Facebook misalnya ya, kita kembali ke Facebook. Ini saya hapus. Nah, contoh aja, saya hapus. Terus saya bikin baru lagi. Kayak tadi, saya kasih foto dulu. Terus saya copy paste. Nah, sekarang beda ya. Kalau tadi linknya itu ada nomor handphonenya agak panjang, sekarang tulisannya adalah BAB Lancar Jaya. Lalu kita kasih kalimat misalnya, tiap hari BAB aja belum tentu bersih khususnya. Apalagi kalau enggak tiap hari. Pengen BAB lancar jaya misalnya ya, klik, nah itu di posting, maka postingan Anda akan jadi begini. Nah, jadi cukup lebih keren ya. Nah, ini teman-teman untuk ngelink ya, untuk ngelink atau untuk membuat link agar bisa connect dengan Anda. Contohnya adalah satu link landing page. Nah, yang kedua ada lagi, kalau misalnya Anda mau langsung masukkan ke link WA Anda. Jadi dia begitu diklik, linknya masuknya ke WA Anda. Atau Anda mau bikin link grup juga bisa. Ya, link grup WA. Nah, ya link grup WA ya. Anda kan mungkin udah diajari di info kalau Anda perlu bikin link grup WA ya, grup WA. Link grup WA. Jadi misalnya Anda udah bikin link grup WA untuk jualan. Misalnya saya punya rumah sehat. Nah, misalnya ini ya, misalnya rumah sehat dan cantik. Nah, saya bikin grup ini untuk saya bawa orang-orang agar bisa masuk ke grup ini. Nah, saya waktu posting di Facebook agar mereka terarah ke grup WA saya ini, saya cari dulu karena sudah pernah bikin link grupnya. Saya coba cari ya link grup WA. Nah, ini misalnya ya, saya punya grup WA Rumah Sehat satu. Saya copy, lalu saya kirim ke Facebook. Facebook, misalnya aja mau promo heboh November ceria, klik untuk masuk grup WA Rumah Sehat
dan cantik misalnya, ya, langsung di Ctrl V. Nah, ini kalau nggak dikasih gambar, dia akan misalkan begini teman-teman. Anda mungkin misalnya mau dikasih gambar ya bebas, enggak ya nggak apa-apa. Ya di post. Kalau tadi itu ngarahkan link ke landing page, yang barusan ngarahkan link ke grup WA. Kalau link WA Anda tinggal buka kontak Anda di WA dan jadikan link baru dikirim ke sosial media. Nah, teman-teman, ini post kampling yang saya berharap setiap hari kita lakukan ini agar Anda punya punya satu kebiasaan, pertama posting, yang kedua komen, ketiga bagi link. Gitu. Dan ini tolong diperhatiin ya, kalaupun saya pas broadcast itu nggak ada linknya, tapi biasakan di akhir promosi itu usahakan nih teman pakai foto pribadi. Ya, saya sering sampaikan pakai foto pribadi itu lebih dipercaya daripada nggak ada foto pribadi sama sekali. Kalau Anda belum punya produknya nggak apa-apa, Anda bisa pakai foto yang sudah ada di mentor Anda atau mitra Anda. Tapi kalau Anda punya itu lebih bagus ya. Yang kedua adalah pakai link, terutama mungkin landing page. Sehingga nggak luput jika Anda ada posting, mereka tertarik dengan kalimatnya, begitu diklik link, nah, ketemu dengan Anda. Dan Anda juga bisa lihat, oh ini anu nih, lebih lebih di interaksi sama orang. Dan poin dua, Anda juga harus punya waktu untuk interaksi, untuk kepo, untuk komenin mereka dengan sejujur-jujur. Oke ya. Nah, ini untuk post kampling. Semoga cukup jelas ya di topik post kampling. Saya maju lagi teman-teman, ulasan. Nah, apa yang saya maksud dengan ulasan? Saya berterima kasih kepada Bu, apa ya, saya kok malah tadi. Nanti saya coba lihat lah. Teman-teman, Anda perhatiin, sekarang ini era di mana kalau kita mau menuju satu tempat, misalnya restoran, misalnya hotel, misalnya wahana, misalnya toko gitu ya, biasanya apa yang Anda lihat? Anda nggak ngerti sama sekali tentang toko itu, Anda nggak ngerti sama sekali tentang tempat itu, Anda nggak ngerti sama sekali tentang restoran itu. Lalu apa yang Anda lakukan kalau Anda begitu buka di sosial media, Anda lihat beberapa pilihan. Misalnya saya mau ke Jakarta, terus saya cari makan foto Betawi misalnya ya, foto Betawi. Nah, terus muncul beberapa soto Betawi di dekat saya, gitu kan, rekomendasinya banyak tuh, ada soto Betawi A, B, C, D. Nah, sama-sama nggak ngerti teman-teman, sama-sama nggak tahu soto itu, saya juga baru pertama kali ke daerah itu. Apa yang kita lakukan agar kita paling tidak nggak salah tempat teman-teman. Saya percaya Anda juga lakukan sebenarnya udahan ya. Ada bisa jawab? Jawabannya ya tadi, harganya, searching. Oke, ada lagi? Review. Nah, betul. Review atau ulasan. Ya. Jadi ketika saya kayak sekarang ini di Surabaya ini lagi marak tuh ada beberapa tempat makan durian. Tuh, lagi marak banget nih. Saya bandingin tiga, tiga tempat jualan durian. Terus saya lihat reviewnya gitu. Kalau udah ngomong review itu termasuk rasanya, harganya, tempat parkirnya, terus mungkin ada tambahan-tambahan karena orang itu kalau udah nyoba biasanya dia akan secara natural akan nge-review, wah lokasi parkirnya luas, enak di sini atau apa. Nah, Anda bisa lihat ulasannya. Nah, teman-teman, saya akan coba share ke Anda ya. Ini salah satu yang bisa kita praktekin di bisnis kita sekarang ini. Nah, setelah Anda lakukan posting, Anda lakukan komen, Anda lakukan bagi link, saya rasa kita tahu kita bisa dapat pembeli. Setuju nggak? Ya, saya juga lihat Anda bisa punya pembeli-pembeli. Nah, Anda harus berani.
Anda harus berani untuk minta review. Nah, ini bisa disebut bagian yang agak berbeda. Ini boleh dibilang ini bagian pertama kita, yaitu ngepost, yaitu komentar, yaitu bagi link. Ini bagian pertama kita. Setelah kita ketemu pembeli dan dia beli produk kita tuh pinginnya apa teman-teman? Dia nggak beli sekali, tapi beli berkali-kali. Setuju nggak? Dia nggak hanya sekali beli dan selesai, tapi dia jadi pelanggan kita. Setuju nggak? Nah, kita itu kadang-kadang agak takut, mungkin ya, agak takut untuk tanya, untuk minta review dari dia. Nah, ini saya kemarin dapat contoh yang bagus sekali. Oke, ini saya mohon maaf namanya karena saya hilangi. Bu siapa ya? Bu Evi kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak salah Bu Evi dari timnya Purwokerto. Nah, jadi Bu Evi ini ngasih ngasih review. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Tuti hari ini sehat selalu ya. Mau tanya nih untuk pembalut apa udah dipakai? Apa terasa nyaman? Minta review setelah pemakaian pembalut nates ya. Saya tunggu, terima kasih. Nah, ini bahasanya simpel ya teman-teman ya. Waalaikumsalam, baru pakai hari ini Mbak. Dia kerasa nyaman banget, tipis dan semriwing, jadi nggak berasa lembab. Biasanya hari pertama sampai 3 aku sering ganti pembalut karena tembus. Hasilnya tunggu nanti sore ya. Oke, baik, semoga lancar dan sebagainya dan sebagainya. Aduh, ini bagus banget nih ya teman-teman ya. Ini contoh minta review dan ngelanjutin perbincangan dengan sangat baik. Gitu. Nah, bukan kebetulan, ini kok dikasih review yang positif gitu loh. Gitu. Karena kita kalau tahu bahwa di dunia ini tetap ada orang-orang yang negatif gitu ya, dan mungkin juga ada yang nggak struck gitu yang ngomongnya akan belak-belakan. Tapi ini saya lihat dua contoh ini positif banget di teman-teman ya. Yang pertama itu, lalu ada satu lagi nih. Nah, ini tadi Mbak siapa? Tadi Mbak Tuti, sekarang Mbak Diati. Nah, Mbak Diati. Sama, gitu. Pertanyaan sama. Gitu. Anda juga bisa bikin format yang sama aja. Jadi setiap orang beli di Anda, tinggal diganti produknya, namanya, terus Anda kasih ke dia. Saya tunggu reviewnya. Nah, terus dia balesin nih ya, si Mbak Biati ini ya. Ya udah Mbak, itu nyaman banget dan nggak bocor meskipun buatannya banyak. Ini orang yang merasa puas nih teman-teman. Anda pengen nggak punya konsumen itu puas dan mereka ngungkapin gitu. Pengen nggak teman-teman punya customer yang sudah beli di Anda dan mereka puas dan mengungkapkan gitu. Atau Anda mungkin lebih senang ya wes yang penting wes tuku, yang penting wes soleh badi, yang penting udah jualan, udah dapat untung ya udah diemin aja. Nah, ini penting nih ya. Kenapa di marketplace restoran-restoran, tempat makan, tempat jualan, toko-toko, mereka minta review dan mereka masukkan review itu di kolom review. Tujuannya agar orang itu nggak ngerti tentang tokonya, tapi lihat reviewnya jadi percaya gitu loh teman-teman. Nyaman banget dan nggak bocor meskipun datangnya banyak. Nggak gatel kayak yang merek Ono. Merek Ono. Merek Ono itu apa ya? Merek Ono itu kan gatel dan bau. Waduh, itu untung gak ada nama mereknya ya. Namanya Ono, wis gatel, mambu meneh. Waduh. Nah, alhamdulillah jadi pelanggan setia maksudnya ini ya. Mau jadi pelanggan setia Nates ya, sekalian jualin. Nah, ini pinter nih Bu Evi nih. Kayaknya Bu Evi ya. Pinter nih, sekalian jualin lumayan dapat cuan. Nah, nanti tak rekomendasikan sama teman-teman yang lain ya Mbak. Ini keren banget nih teman-teman. Ya, keren banget. Ulasan. Anda bisa perhatiin nggak? Ketika Anda udah post kampling, ada pembeli, Anda minta ulasannya. Kalau Anda pakai IG, itu kan di IG bisa dibikin ada kayak sorotan ya. Sorotan itu isinya khusus ulasannya para pembeli Anda. Atau nanti kita bantu juga dari testimoni-testimoni teman-teman dimasukkan ke grup sehingga Anda bisa ambil gitu. Nah, Anda postingnya di story terutama gitu. Jadi posting di beranda, upload di beranda biasa aja, Anda komen-komen, lalu di story harus diberikan ulasan dari
pemakai Anda gitu atau dari testimoni dari teman-teman yang lain. Nah, jadi teman-teman kita saya catat ya, ulasan ini Anda harus berani minta ulasan, berani minta ulasan atau review. Anda yakin nggak kalau produk BK itu luar biasa? Anda yakin nggak kalau produk BK itu pasti hebat? Dan ketika dia pakai itu pasti bagus. Kalau Anda yakin, nah apa yang membuat Anda takut? Tanya aja, gitu. Gimana? Kalau Bu Tuti nyalain bisa Bu Tuti? Boleh nyalain Bu Tuti suaranya? Pak. Oke. Bu Tuti kapan dari bagi tips cara untuk minta review. Nah, silakan Bu Tuti. Kesempatan untuk saya minum. Saya malah mau minta ini ulasan yang barusan. Ya, kalau saya biasanya langsung tanyanya nggak tanya. Kan biasanya banyak orang yang tanya gimana efeknya setelah pakai gitu kan. Nah, dalam pemikiran saya kalau ngomong soal efek itu biasanya ke negatif gitu. Jadi saya langsung tanyanya gimana Mbak sudah dapat manfaat apa nih dari produk ini? Misalnya gitu, Pak. Oke. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Ini penting nih. Kadang-kadang orang itu main aman, orang itu eh, pengen dikasih lebih atau diperhatikan, jadi produk yang bagus dia coba ngomong kejelekannya, biar mungkin nanti ditambah gratis atau mungkin kita jadi sungkan. Nah itu menangnya dia. Nah sekarang kasih pertanyaannya adalah seperti yang berarti tadi, gimana Mbak dari pakai natesnya? Waduh, manfaatnya banyak ya. Kalau Mbak ngerasain manfaat yang apa? Misalnya gitu teman-teman. Itu sehingga mereka itu pikirannya adalah ke orang bocori, terus mungkin enak, terus mungkin nggak ganti-ganti, terus mungkin dan sebagainya dan sebagainya. Itu. Nah, artinya kita harus minta review ya, harus berani minta review karena review ini teman-teman. Nah, ini nih perhatiin. Harus berani minta review atau ulasan lalu pasang di terutama ya di story. Terutama pasang di story, mau WA atau IG atau FB itu di story. Karena saya lihat kok sekarang lebih banyak orang yang nontonnya story gitu loh. Di beranda mungkin dikit aja tapi lebih banyak di story gitu. Ya nggak apa-apa, Anda nggak ada cara yang paling tepat gitu. Kalau Anda merasa saya lebih banyak orang interaksi itu di beranda, di status itu ya no problem. Tapi kalau sekarang pada orang itu nggak terlalu suka status kita, tapi suka cerita kita, ya kita lempar aja ke story. Gitu ya. Jadi ketika Anda pasang di story, itu Anda udah balik ke yang namanya konsep posting lagi. Benar nggak teman-teman? Yang berarti Anda tokonya terus jalan, baik interaksinya bagus karena ada komentar ke orang-orang, linknya Anda jalan terus, dan ulasannya bagus-bagus. Nah ini saya berharap ya teman-teman ya, Anda bisa kombinasikan antara post kampling dan ulasan ini untuk bisa mendapatkan setiap hari pembeli, setiap hari orang yang join. Gitu. Termasuk orang yang join itu diminta reviewnya. Itu gimana Bu? Pernah join, terus dari produk dulu mungkin manfaatnya tadi gimana. Setelah itu ditanya lagi kalau dia waktu itu memang pengen jadi reseller mau jualan gitu kan masukkan ke grup gitu. Kalau bisa dia cepet dapat member baru, dapat pembeli, nah itu bisa diminta reviewnya untuk di-upload juga gitu. Sehingga Anda benar-benar nggak kehabisan yang namanya konten atau materi. Dan materi yang real, konten yang real, ulasan yang real itu akan lebih memacu untuk toko Anda. Dalam hal ini kalau sosial media Anda kita pakai untuk toko, itu akan lebih dipercaya. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin dua topik yang saya mau bagikan ke Anda, karena dasarnya adalah kita mau capai penghasilan di atas 10 juta, 20 juta, 50 juta, maka post gambling harus dilakukan secara harian. Yang udah nulis 3 sampai 4 kali, good, jangan dikendorin. Terus 3 4 kali. Sekarang ada konten tambahan yaitu ulasan ya. Kita akan coba bagikan setelah ini saya kasih tugas. Salah ikut webinar siang hari ini ya toh. Tugasnya adalah catat ya, catat buku.
minta review kepada semua pembeli. Oke, minta review kepada semua pembeli. Anda ingat aja kemarin ada jual apa, terus kemarin laku apa, gitu. Anda kan habis laku tuh, habis orang beli. Nah, contoh ulasannya di-share lagi. Oke, oke, oke. Ikuti. Jadi kalau betul yang minta jangan sampai nggak dipenuhi. Ya, ya. Nah, ini ya. Mau tanya nih, kebaca nggak Bu Tuti? Jempolnya dong kalau kebaca. Kebaca ya. Baca semua teman-teman. Ini contoh ulasannya ya. Contoh minta ulasan. Mau tanya nih untuk pembalut apa sudah dipakai, apakah nyaman? Minta reviewnya setelah pemakaian pembalut ates ya. Saya tunggu, makasih. Tuh. Atau mungkin bisa nih, mungkin saya coba tambahkan ya. Contoh review. Biar kalimatnya sama-sama kita bareng enak. Halo Mbak, bahasanya yang santai aja ya. Anda dengan dia itu seperti layaknya Anda udah kenal, kalau memang udah kenal, kalau belum ya Kak dan sebagainya boleh, boleh. Misalnya Anda pas ketemu sama dia online ya Anda minta di online ya pakai bahasa yang waktu Anda jualan. Halo Mbak, udah dipakai ya pembalutnya. Nah, ini mungkin penting untuk disampaikan soal udah dipakai teman-teman. Itu tujuannya agar kadang-kadang orang itu beli dan beberapa hari nggak dipakai-pakai. Udah beli SGF tapi ra dombe-dombe, ada nggak yang seperti itu? Ada. Udah beli odol, saking pengen koyo liyane, terus tuku tapi ra dinggo-dinggo. Nah, kita kasih di awal udah dipakai ya, memastikan dia pakai. Karena kadang-kadang ada yang jawab, "Aduh lupa Bu Tuti." Belum, gitu. Nah, naik pembalut mungkin karena memang belum mens. Tapi kalau panty liner, itu kan mestinya bisa langsung dipakai, gitu. Kalau SGF mestinya bisa langsung diminum. Nah, udah dipakai ya pembalutnya. Terus langsung aja gimana mungkin ya? Gimana Mbak, manfaat apa yang Mbak rasain? Ya, boleh bagi review atau nah ini mungkin dihindari ya kata testimoni ya. Karena kalau kata testimoni itu mereka kadang mungkin merasa dipakai untuk nanti marketing gitu loh teman-teman. Jadi mungkin boleh bagi reviewnya dong, itu mungkin lebih 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 oke ya. Boleh bagi reviewnya dong. Nah, makasih ya. Saya tunggu. Salam sehat selalu. Udah, ini aja tuh. Kalau dia udah ngasih review kayak tadi, ini bagus banget nih udah ngasih review, mungkin bisa kalau mau ditambahkan, alhamdulillah, terus mau jadi pelanggan setia Nates ya. Ini udah lebih deket kayaknya nih orang ya. Itu karena yang satunya si pembelinya udah lebih terbuka, merek Onoh yang gatel dan mambu gitu lah. Sekarang si kita kasih review, setelah dikasih review, kalian ngajak untuk jualan lumayan dapat cuan. Itu step berikutnya Anda boleh lakukan. Nah, saya rasa cukup teman-teman untuk siang hari ini apa yang kita pelajari. Sekali lagi, pelajaran hanya akan jadi pelajaran, ilmu hanya akan jadi ilmu kalau tidak pernah dipraktekkan, maka tidak akan jadi hasil. Yuk kita coba bareng-bareng. Dan setelah ini silahkan minta review dari pembeli Anda, silahkan minta review dari pembeli Anda. Setelah dapat reviewnya, tolong di-capture, terus boleh kirim ke saya, boleh. Nah, dengan syarat Anda ikhlas. Karena nanti kalau sudah sampai di saya akan bagikan ke teman-teman Anda untuk mereka yang mungkin belum dapat pembeli, untuk mereka yang mungkin masih belum dapat ulasan, akan memakainya. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau berbagi, Anda kirim ke saya, nanti saya akan broadcast pulang ke yang lainnya. Kalau Anda ikhlas, kalau nggak ikhlas ya nggak apa-apa. Ya, jadi bagi Anda yang mau, itu boleh di-share-kan ke saya, atau mau langsung ke grup juga boleh, gitu, biar nanti bisa dipakai oleh yang lain. Ya, berbagi rezeki, karena siapa tahu karena Anda nggak pelit, jadi nggak pailit. Gitu. Kalau pelit terus nanti malah jadinya pailit ya teman-teman. Yuk kita sama-sama berbagi,
walaupun itu mungkin dipakai oleh teman lain, kan kita juga sama kasih materi sama Pak Chandra, dikasih materi sama tim dan sebagainya, itu sudah luar biasa ya. Jadi mungkin itu siang hari ini teman-teman yang bisa kita pelajari dan kita praktekin bersama. Pos, kam, meling, ulasan. Ya, selamat siang semuanya, salam hebat luar biasa.